MU berhasil mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium. Balik lagi di Badut Bola, ayo kita bahas. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas MU. Seperti yang kita tahu, MU berhasil mengejutkan seluruh dunia. MU berhasil mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium dengan pertandingan yang sangat ketat dengan skor 3-2. Ini pasti di luar dugaan karena semua orang berpikir ya MU paling menang ngelawan City, MU ngelawan City menang hoki aja gitu kan. Orang berpikir seperti itu. Dan banyak yang bilang di media-media Inggris ataupun bahkan di para pandit di Indonesia, banyak yang bilang bahwasannya MU tidak ada kesempatan untuk menang melawan Arsenal. Arsenal akan menang mudah 4-0. Oke? Itu yang dinamakan kita harus stay humble. Izin ketua. Oke? Karena MU setelah dipegang Michael Carrick benar-benar MU yang berbeda selama 2 musim terakhir ini. MU yang benar-benar berbeda. Kenapa gue bilang? Karena MU di 2 pertandingan di bawah Michael Carrick menunjukkan mentalitas seorang pemenang. Semua pemain ingin menang, oke, dalam 2 pertandingan ini. Melawan City, melawan Arsenal, benar-benar mempunyai mentalitas yang luar biasa, oke. Dari segi line up, MU menurunkan pemain yang sama ketika mereka mengalahkan City, oke. Formasi yang sama, pemain yang sama, oke, line up yang sama. Sedangkan Arsenal ada 4 perubahan. Si Hecapai kembali bermain di bek kiri, si Tosan Starter dan si Gokeres di bangku cadangan. Oke, harus gua bilang di 20 menit pertama memang Arsenal mengontrol permainan sepenuhnya. MU tidak bisa masuk ke kotak penalti Arsenal, bahkan melewati garis tengah pun enggak benar-benar dikasih setengah lapang. Dan orang-orang di X bersuara, wah ini mah 4-0 aja gitu kan. Karena benar-benar di 20 menit pertama benar-benar Arsenal mengontrol, tapi itu hanya putar-putar aja di passing ke dalam, di passing lagi, passing tidak bisa nembus ke kotak penalti. Oke. Setelah 20 menit itu MU baru bisa pegang bola. Sebentar, gak lama, tapi lumayan Arsenal udah gak kontrol lagi. Tapi akhirnya Arsenal dapat gol pertama dari crossing, dan yang ya itu emang susah karena si bolanya itu kena tumit si Martinez dan gol untuk Arsenal 1-0. Oke. Setelah kebobolan itu benar-benar MU mentalitasnya keluar, mereka benar-benar mengontrol. Oke, ada peluang dari Bruno tapi sayang harusnya itu bisa jadi gol. Itu benar-benar mengontrol. Akhirnya MU melakukan ketika ada di mana momen Arsenal build up dan MU melakukan pressing yang konsisten, akhirnya pemain Arsenal panik. Si Zubimendi lakukan blunder dan diselesaikan oleh Mbeumo 1-1. Oke. Babak pertama usai, skor 1-1, masuk babak kedua. Benar-benar nih di 5 menit babak kedua awal, MU benar-benar mengontrol Arsenal. Asli benar-benar mengontrol. Arsenal tidak bisa berbuat banyak, mereka tidak bisa merebut bola, mereka ketika pegang bola langsung ke depan, benar-benar MU melakukan passing game yang luar biasa, hingga akhirnya tercipta gol yang sangat cantik dari si Dorku. Oke? Itu ibaratnya Gareth Dorku. Luar biasa golnya, karena kerjasama dari si Bruno, 1-2 passing, shooting dan gol. Dan ini adalah asis ke-10 ya si Bruno di 2 musim berturut-turut lakukan 10 assist, benar-benar pemain paling underrated. Dan itu masih diprotes sama pemain Arsenal, katanya handball, padahal kan menyentuh kaki dan tidak kena tangan, dan itu bersih 2-1. Oke. Ya setelah itu memang MU agak sedikit menurunkan garis pertahanannya. Arsenal terus membombardir, tapi mereka tidak berhasil masuk ke kotak penalti. Mereka tidak bisa menciptakan peluang besar karena mereka kebingungan, kesulitan. Akhirnya dapat momen corner. Kita tahu Arsenal jago banget dalam corner, itu kebukti Arsenal cetak gol.
Oke, cetak gol karena strateginya benar-benar kiper dikerubunin langsung ya itu sah gol. Tapi ketika ini gagal menang nih MU, akhirnya MU dapat di tendangan gawang Silamen ada bola kedua, teman-teman, dan itu berhasil dikuasai oleh MU, dan si Bruno dan si Maino kerjasama di sini ada punya, dan boom, dan itu gol. Bener-bener tengah kosong banget, sikunya kosong melempung, dan diselesaikan mematikan, luar biasa. 3-2 skor bertahan hingga akhir, dan ini kemenangan MU setelah 2018 di Emirates Stadium di Liga, dan ini luar biasa. Tentu ini mentalitas yang luar biasa ditunjukkan oleh MU. Dan untuk Arsenal, jika kalau kalian ingin menang, kalian harus konsisten dan jangan panik. Dan tentu saja kepada para supporter, para pandit di Indonesia, tetap stay humble, bro. Oke, karena benar-benar MU luar biasa. Di musim ini MU mengalahkan Chelsea, Liverpool, City, Arsenal. Yang belum dikalahkan itu ayam sayur, tapi MU itu ketika melawan tim di bawah peringkat malah kesulitan. Nah, tantangan selanjutnya adalah melawan Fulham. Apakah mereka bisa mengatasi? Harusnya bisa. Karena jikalau tidak bisa, kemenangan melawan City dan Arsenal terlihat sia-sia. Sekarang mereka ada di posisi 4 dan peluang untuk ke Liga Champions musim depan sangat terbuka. Jadi untuk kalian tetap stay humble, para fans Arsenal. Kalian kalau mau juara ya kalian harus konsisten. Sekarang perbedaannya udah 4 dari City, itu sinyal bahaya. Di 3 pertandingan Liga mereka tidak menang. Jadi hati-hati Arsenal. Jadi luar biasa untuk Man United, dan kita lihat seberapa konsistennya MU. Tantangannya sekarang adalah melawan tim yang di bawah peringkatnya. Oke, karena itu kesulitan di 5 pertandingan melawan West Ham, melawan Wolves, melawan Burnley, MU tidak bisa menang, tapi malah menang melawan City, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Jadi itu tantangan MU untuk selanjutnya. Jadi, nikmati The Devil dan stay humble untuk Arsenal. Terima kasih.